pohon. Ini gimana nih? Gara-gara ini sebenarnya dari postingannya Pandawara, ya kemudian gua nggak tahu serius atau enggak ya. Cuma kalau serius juga boleh lah gitu. Makanya gue bilang ya yuk ayo gue 1 miliar pertama deh gitu. Karena gue juga cukup merasa terganggu dan resah dengan banyaknya penambangan liar dan juga penebangan pohon liar yang kemudian secara tata kelola lingkungan itu menurut saya pribadi meresahkan, yang harusnya lebih ditertibkan lagi dan kemudian lebih dijaga lagi secara aturan dan juga diatensi menurut aku. Itu sebenarnya bentuk keresahan saja. Tapi kalau kemudian akhirnya itu bisa terwujud juga lucu juga sih gitu. Gue punya saham hutan 1 miliar dan nggak akan gue tebang sama sekali gitu. Ya karena untuk menjaga hutan kita itu sebenarnya ini pesan sih untuk pemerintah, di mana kita di semua, saya yakin pemerintah juga peduli. Cuma kepedulian itu harus hadir dalam bentuk sikap dan juga tanggung jawab bagaimana menata lingkungan kita supaya jangan mengakibatkan dampak yang buruk. Hanya itu saja. Saya yakin pesan itu pasti diterima oleh pemerintah, karena pemerintah juga pasti mereka juga akan mengevaluasi dan terus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Salah satu contoh kan kemarin ada 1080-an apalagi namanya sertifikat tanah di Tesonilo yang masih daerah kawasan konservasi yang akhirnya dibatalkan kan sama Menteri Pak siapa Nasrun ya? Siapa namanya? Pak yang menteri yang ngurus tanah tuh. Iya, Pak Nusron. Jadi menurut aku apapun yang kita sampaikan, saya yakin pemerintah juga masih dengar. Yang penting cara kita menyampaikan juga yang ada adab aja sih menurut aku. Kan nggak hanya Koko nih 1M, Denny Caknan pun ikut juga Iya. kecolek nih. Artinya ya. Udah 2M ya? Iya 2M nih, mau tidak mau nih kan kalaupun itu terjadi ya kok. Artinya Iya. keseriusan untuk mengembalikan lagi hutan yang ditebang oleh para oknum-oknum itu kok. Iya, kita kan menganggap ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menguntungkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri, tapi kemudian tidak memikirkan dampaknya. Kita udah lihat kan dampaknya. Apa yang terjadi di Sumatera terhadap keluarga dan saudara-saudara kita di Aceh, di Sumut dan Sumbar. Itu terjadi bukan karena tanpa sebab loh, dan kita nggak bisa nyalain alam dan iklim. Itu pasti akan terjadi, alam dan iklim dan terjadi di semua negara. Tapi bagaimana negara-negara lain mengantisipasi itu kan ya pasti ya dijaga lingkungannya dulu, tanah serapan yang ada di situ. Daerah Aceh itu kan banyak tanah gambut. Bagaimana tanah gambut itu sebenarnya kan tidak cocok kalau kemudian jenis-jenis tanamannya jenis kelapa sawit dan lain-lain itu masuk di sana, karena resapan daripada pohon kelapa sawit itu beda dengan pohon-pohon yang lain gitu. Oleh karena itu sebenarnya ini bentuk kekhawatiran kita, jangan sampai di masa depan generasi penerus kita ditinggalkan bencana gitu. Karena negara kita itu kan negara yang sangat tropis, curah hujan dan iklim kita itu sangat ekstrim sekali, bisa terjadi dalam waktu cepat. Makanya kan pohon-pohon itu dan hutan-hutan itu adalah pelindung kita. Itu yang harusnya kita jaga. Dan semoga dengan ada kejadian ini bisa menjadi pengingat dan juga momen bangkitnya awareness untuk semua pihak, terutama pemerintah yang punya peran penting menjaga lingkungan kita supaya, bayangkan loh berapa banyak korban jiwa yang kemarin. Ini belum, masih banyak tiba-tiba hujan keras berikutnya yang kalau kemudian penambangan dan juga penebangan hutan liar ini dibiarkan terus yang bisa memberikan dampak yang sangat buruk kepada orang-orang sekitar kita gitu. Ya mungkin untuk beberapa oknum dia menganggap nyawa orang nggak penting gitu. Tapi buat kita yang masih punya empati, kita menganggap itu suatu hal yang penting sekali. Kok rencana akan turun, katanya akan membuat posko untuk healing buat anak-anak itu seperti apa sih? Jadi rencana untuk membuat posko itu sudah aku lakukan dari awal. Kemudian aku sudah melanjutkan ke beberapa titik. Tadi aku baru selesai mengirimkan bantuan barang lagi yang memang harus kita berangkatkan dari Jakarta sekitar 5 ton
bersama dengan teman-teman relawan yang kemudian bertugas di sana. Jadi sebenarnya apresiasi ini untuk tim relawan menurut aku, di mana aku udah pesan sama mereka, aku pengen memfokuskan kepada rehabilitasi dan juga pemulihan daripada korban-korban bencana di Sumatera ya sejauh aku bisa. Karena peristiwa ini untuk pemulihannya perlu waktu lama. Terakhir di Lewotobi itu saya pergi ke sana sampai 2 tahunan. Jadi mereka harus punya posko di mana mereka di sana bisa tetap hidup, makan dan melanjutkan kehidupan mereka karena tanah dan rumah mereka sudah hilang. Terus kemudian dampak yang paling besar itu kan orang nggak sadar sebenarnya anak-anak. Makanya aku juga mengirimkan fasilitas belajar, meja belajar, apa semua, termasuk kompor dan alat masak supaya mereka bisa masak. Karena kan pada saat kemarin kan orang nggak kepikiran terlalu banyak kan. Yang penting kan mie instan apa semua itu nggak salah. Cuma sekarang ini bagaimana kita bisa support mereka melewati masa-masa sulit mereka. Total 27.000 jiwa berapa ya kalau nggak salah. Gimana mereka kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan saudara. Iya, dan itu kan perlu pemulihan yang cukup panjang. Ya semoga juga dari kita warga kesupport juga nih sama pemerintah untuk pemulihan yang lebih cepat gitu. Supaya pemerintah bisa bantu pemulihan rumahnya segala macam karena mereka tuh hidupnya dari tanah itu. Kalau tidak ada tanah itu mereka hidup dari mana? Berapa posko kok yang udah dibuat usaha yang Bapak tawarkan tuh terjadi nggak sih dan cukup miris nggak sih kok? Usaha seperti itu kok. Gue pertama sebenarnya gue nggak serius-serius amat sih, tapi kalau misalnya memang masalah pulsa tagihannya dikirim ke gue ya sudah lah ya. Sebenarnya gue hanya bentuk daripada satir gue aja. Gue tidak ada masalah dengan pihak-pihak terkait. Gue yakin pihak terkait bukan orang-orang jahat. Cuman statement-statement yang sering keluar itu bikin gerah juga gitu loh. Maksudnya nggak usah dibikin statement begitu gitu. Karena gini, ini gue ngomong secara general ya. Kita kan tahu di sosial media itu yang menjadi keresahan masyarakat adalah statement-statement yang nggak perlu keluar. Salah satunya kan statement yang keluar kemarin dari salah satu kerabat kita anggota DPR. Yang maksudnya itu jadi bahan untuk hujatan netizen. Gue pribadi menyayangkan hal itu karena menurut gue itu memecah belah bangsa. Bangsa ini dipecah belah dengan narasi-narasi yang ada di sosial media karena ada bahannya. Jadi jangan dikasih bahan gitu. Gak usah bikin statement yang akhirnya bisa membuat orang tuh jadi ngerti kan gitu. Karena gue gak suka ketika bangsa ini dipecah belah, mau pemerintahnya, mau rakyatnya, kita ini satu bangsa. Kalau kenapa-napa ya kita semua yang rugi kan gitu. Kok akan posko itu akan dari sendiri atau enggak tim-tim lain juga atau mungkin apalah? Oke, posko itu memang pribadi seperti komitmen gua. Nanti kalau misalnya gua rasa perlu, nanti gua tambah lagi, tapi secara berkala dan lebih ke diam-diam ya. Kemarin gua kesel aja sih, makanya gua tiba-tiba nge-posting flexing bantu orang. Biasanya kan gua enggak gitu. Sebenarnya sih jumlah yang gue keluarkan itu nggak penting karena menurut gue apa yang sudah kita berikan untuk kepedulian kita itu jauh lebih penting ya. Apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, kemudian Pras Teguh, terus Atta Halilintar dan teman-teman yang lain, yang menurut gue itu bentuk kepeduliannya yang lebih penting kan. Walaupun akhirnya itu sebenarnya adalah sentilan lah. Sentilan bagaimana sebenarnya kita berharap negara hadir lebih cepat. Jadi di sini jangan sampai kesannya negara nggak hadir ya. Gue lihat sendiri kok negara hadir. TNI, Polri berjibaku di lapangan itu kelihatan. Cuma masalahnya standarnya itu penanggulangan bencananya begitu terus gitu loh. Kita kan perlu evaluasi, kita perlu perbaikan. Itu yang menjadi keresahan daripada banyak masyarakat. Pada akhirnya berdonasi ya Gus Ipul Mensos. ya. Waduh. Gimana nih statement Gus Ipul sendiri?
Jadi aku belum lihat penuh statement dari Pak Menteri Sosial Gus Ipul. Tapi berangkat dari pengalaman saya dulu masalah donasi, memang pengaturan tentang undang-undang donasi itu apabila dilakukan secara perorangan dan tidak memiliki izin, dia bisa melanggar undang-undang PUB, pengumpulan uang dan barang, dan itu bisa hasil donasinya dianggap ilegal dan kemudian disita oleh negara.